Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Masih dalam rangkaian persiapan TKA 2026 bersama Kana langsung dari Studio Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke adik-adik semua, pada sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan vektor, yang mana vektor ini merupakan materi yang akan diujikan di matematika tingkat lanjut. Dan ini adalah bagian yang kedua ya. Nah, pada vektor bagian yang pertama, kita sudah mempelajari tentang notasi vektor, tentang vektor posisi, dan panjang vektor. Nah, pada sesi ini kita akan mempelajari 3 subtes, yakni terkait dengan operasi vektor, yaitu ada penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan juga perkalian dari vektor. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke bagian yang pertama, yakni tentang penjumlahan vektor. Nah, jadi adik-adik, penjumlahan vektor itu dapat kita selesaikan menggunakan dua cara. Yang pertama bisa secara geometri, yang kedua bisa secara aljabar. Nah, secara geometri sendiri itu dapat kita selesaikan menggunakan dua cara. Yang pertama ada metode atau teknik segitiga, yang kedua ada teknik jajar genjang. Nah, kita ke teknik yang pertama yaitu teknik segitiga. Nah, jadi adik-adik, teknik segitiga ini berbunyi atau aturannya adalah titik akhir atau titik ujung dari vektor yang pertama itu akan bertemu dengan titik pangkal atau titik awal dari vektor yang kedua. Nah, jadi bisa kita perhatikan ini adalah vektor A dan vektor B. Berarti tadi titik akhir dari vektor yang pertama, berarti titik akhirnya adalah bagian ini ya, akan bertemu dengan titik awal di vektor yang kedua. Sehingga hasil dari penjumlahan kedua vektor tersebut dapat dinyatakan oleh garis merah ini. Nah, berarti garis merah ini adalah hasil dari vektor A ditambahkan dengan vektor B. Nah, seperti itu untuk teknik segitiga. Nah, adapun untuk teknik jajar genjang yaitu vektor A dengan vektor B, masing-masing titik pangkalnya atau titik awalnya itu kita satukan. Nah, kemudian kita buat garis bantu atau vektor yang sama dengan B. Nah, berarti kita buat vektor B, berarti vektornya adalah yang ini ya. Nah, kita proyeksikan tegak lurus, maka vektor B juga bisa dinyatakan seperti ini. Begitupun dengan vektor A. Nah, kemudian yang menjadi hasil dari penjumlahan vektornya itu adalah ketika kita tarik garis dari titik pangkal kedua vektor hingga ke titik ujung kedua vektor. Maka hasil yang diperoleh itu akan sama garisnya atau vektornya akan sama baik menggunakan teknik jajar genjang maupun dengan teknik segitiga. Nah, tentunya dalam menyelesaikan soal itu bergantung adik-adik mau menggunakan teknik yang mana, apakah teknik segitiga ataupun teknik jajar genjang. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penjumlahan dari vektor itu sendiri, kita bahas dulu pada soal yang pertama ini. Nah, jadi pada gambar jajar genjang di bawah, jadi jajar genjang ini terdiri dari beberapa vektor sesuai dengan keterangan yang sudah diberikan ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah hasil dari penjumlahan vektor G ditambah dengan vektor F. Nah, kita harus perhatikan dulu vektor G itu yang mana. Nah, vektor G itu kan adalah yang ini ya. Nah, arahnya ke sini. Nah, jadi adik-adik perhatikan arahnya ya. Kemudian berikutnya vektor F itu kan adalah yang ini. Nah, dengan arahnya yang ini. Oke, sesuai dengan panah yang diberikan ya. Oke, sehingga dengan menggunakan teknik segitiga, yaitu kita kasih menyatu antara ujung dari vektor yang pertama atau titik akhir dari vektor yang pertama dengan pangkal vektor yang kedua. Nah, maka ini bisa terlihat di sini. Nah, sehingga yang menjadi hasilnya itu adalah garis yang kita tarik dari titik awal vektor yang pertama hingga pada titik akhir vektor yang kedua. Nah, berarti kan
harusnya tandanya seperti ini, mengarah ke kanan. Nah, tetapi yang diberikan pada gambar itu memberikan tanda yang mengarah ke kiri, sehingga bisa kita tentukan hasil dari vektor G ditambah dengan vektor F, yaitu sama dengan minus vektor C. Seperti itu. Jadi ini adalah hasil dari penjumlahan vektor dengan menggunakan konsep geometri. Nah, kita ke penjumlahan vektor secara aljabar. Nah, penjumlahan vektor secara aljabar itu kita menggunakan konsep dari penjumlahan matriks itu sendiri. Nah, di mana dalam penjumlahan matriks itu bisa dilakukan ketika memiliki ordo yang sama. Artinya yang bisa dijumlahkan ketika kita memiliki vektor di dimensi 2 dengan dimensi 2, vektor di dimensi 3 dengan dimensi 3. Seperti itu. Sehingga hasil dari penjumlahan vektornya itu tinggal kita jumlahkan yang seletak atau komponen-komponen yang seletak. Nah, berarti taruhlah misalkan kita memiliki vektor A dengan komponen yaitu A1, A2, kemudian vektor B komponennya adalah B1, B2. Sehingga hasil dari penjumlahan vektor A dengan vektor B dapat dinyatakan dengan vektor A1 tambah B1, kemudian A2 ditambah dengan B2. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Oke, nah untuk contoh yang pertama diketahui vektor A dengan komponen 2 min 5, kemudian vektor B dengan komponen min 7 min 3. Tentukan hasil penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, berarti vektor A ditambahkan dengan vektor B itu sama dengan, berarti 2 min 5 ditambahkan dengan min 7 min 3. Nah, adik-adik tinggal perhatikan tanda dari operasinya. Nah, berarti 2 ditambah minus 7 itu kan hasilnya adalah minus 5. Nah, kemudian minus 5 ditambah dengan minus 3 hasilnya adalah minus 8. Maka ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah contoh yang mewakili vektor di dimensi 2. Nah, untuk lebih mendalaminya, adik-adik kembali perhatikan untuk contoh yang kedua ini. Nah, di mana vektor A ditambah dengan vektor B itu sama dengan, komponen dari vektor A kan sama dengan minus 1, 4 ditambahkan dengan 8 min 2. Sehingga kita jumlahkan yang seletak, maka hasilnya min 1 ditambah 8 yaitu 7, kemudian 4 ditambah minus 2 hasilnya adalah positif 2. Nah, ini adalah hasil penjumlahan kedua vektornya. Semoga jelas untuk penjumlahan vektor dengan menggunakan aljabar. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yakni terkait dengan pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor juga dapat dilakukan menggunakan dua konsep, yakni secara geometri dan juga secara aljabar. Nah, tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Nah, kalau misalkan awalnya kita memiliki vektor A, kemudian vektor B yang di contoh sebelumnya kan mengarah ke kanan. Berarti kalau misalkan kita mau mengambil vektor minus B, itu kan tinggal adik-adik ubah arahnya gitu, tanpa mengurangi panjang dari vektornya. Nah, sehingga kalau dari konsep penjumlahan sendiri, penjumlahan kan kalau misalkan A dikurang B itu bisa ditulis menjadi A ditambah dengan minus B. Nah, seperti itu. Nah, sehingga untuk mendapatkan hasil dari pengurangan vektor itu bisa kita ambil konsep dari penjumlahan vektor itu sendiri. Nah, yakni kita ambil titik ujung untuk vektor yang pertama, kemudian kita satukan dengan titik pangkal untuk vektor yang kedua, di mana vektor yang kedua ini adalah minus B ya. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Nah, hasilnya adalah dari titik pangkal ke titik ujung dari kedua vektornya. Nah, jadi hasil dari vektornya itu diwakili oleh garis yang merah ini. Seperti itu. Nah, adapun untuk teknik jajar genjang itu juga sama konsepnya dengan penjumlahan, yakni kita satukan antara ujung
vektor kita satukan pangkal atau titik awal dari vektor kedua vektor. Nah, kemudian kita proyeksikan kedua vektornya sehingga membentuk jajar genjang. Nah, sehingga hasil dari pengurangan vektornya atau penjumlahan vektor A dengan vektor minus B itu diwakili oleh garis yang berwarna merah. Nah, semoga jelas untuk teknik jajar genjang maupun segitiga ya. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Oke adik-adik, perhatikan contoh berikut ini. Jadi pada gambar di bawah ini diberikan jajar genjang yang terdiri dari beberapa vektor. Nah, yang diminta adalah berapakah hasil dari vektor H dikurangi dengan vektor G ditambah dengan vektor C. Nah, jadi untuk soal ini, untuk memudahkan kita menggunakan teknik operasinya, kita bisa merepresentasikan vektor H ini ditambahkan dengan vektor minus G. Nah, sehingga hasil dari penjumlahan vektor H dengan vektor minus G, vektor H-nya kan diwakili oleh garis ini, sesuai dengan tandanya ya. Nah, kemudian kita satukan dengan pangkal dengan vektor yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan, vektor G kan mengarah ke bawah, sehingga vektor minus G-nya itu harus berubah arah. Nah, berarti vektor minus G-nya kan adalah ini. Nah, berarti hasil dari penjumlahan vektor H dengan minus G itu bisa diwakili oleh garis berwarna biru ini. Nah, berarti karena sudah mewakili di mana titik akhir dari vektor yang pertama itu sudah menyatu dengan titik awal dari vektor yang kedua. Nah, jadi untuk bagian pertama hasilnya diwakili oleh garis yang berwarna biru ini. Nah, kemudian berikutnya kita akan melanjutkan pada penjumlahan dengan vektor C. Nah, kita perhatikan vektor C, arahnya kan ke kanan. Nah, sesuai dengan teknik segitiga berarti hasilnya itu ketika kita menyatukan antara titik awal vektor C ini dengan titik akhir di vektor sebelumnya. Nah, berarti kan kalau kita gambarkan hasilnya akan seperti ini. Nah, sehingga hasil akhir dari ketiga operasi tersebut itu diwakili oleh garis yang berwarna biru ini, warna hijau ini. Nah, yaitu ketika kita tarik dari titik awal hingga ke titik akhir dari vektornya. Maka bisa kita tulis bahwa vektor H dikurangi dengan vektor G ditambah vektor C, hasilnya sama saja dengan vektor B. Nah, semoga jelas untuk soal tentang pengurangan vektor. Oke, adik-adik kita lanjutkan pada pengurangan vektor dengan menggunakan konsep aljabar. Nah, menggunakan konsep aljabar juga sama dengan konsep pengurangan matriks, yakni kita bisa mengurangkan komponen-komponen yang seletak. Nah, jadi bisa kita kurangkan antara A1 dengan B1, kemudian A2 dengan B2. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik perhatikan soal berikut ini. Nah, jadi diketahui vektor A dengan komponen 1 dengan minus 3 dan B dengan komponen minus 4 dengan 1. Yang ditanyakan adalah tentukan hasil dari vektor A dengan vektor B. Berarti kalau kita mencari vektor A dikurangi dengan vektor B, berarti hasilnya adalah komponen A kan 1 minus 3, kemudian dikurang dengan minus 4 dengan 1. Oke, maka hasilnya adalah tinggal adik-adik kurangkan yang seletak. Berarti 1 dikurang minus 4, hasilnya adalah positif 5. Kemudian minus 3 dikurangi dengan 1, hasilnya adalah minus 4. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya, yakni pertanyaan yang sama ya, dengan nilai yang berbeda atau dengan komponen yang berbeda. Nah, berarti mencari hasil dari vektor A dikurangi dengan vektor B itu sama dengan, nah kita ambil komponen vektor A yaitu minus 2, kemudian 5, kemudian dikurangi dengan komponen dari vektor B, yakni minus 1 dan 8. Maka diperoleh hasil yaitu minus 2 dikurangi dengan minus 1, hasilnya sama dengan minus 1. Jadi adik-adik perhatikan ketika ada tanda negatif bertemu dengan bilangan negatif, maka
akan menyebabkan perubahan tanda ya untuk bilangan yang kedua. Nah, kemudian 5 dikurangi dengan 8 hasilnya sama dengan minus 3. Oke. Nah, semoga jelas untuk pengurangan vektor menggunakan konsep aljabar. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yakni terkait dengan perkalian vektor. Nah, jadi perkalian vektor ada beberapa. Yang pertama, kita akan bahas tentang perkalian vektor yang menggunakan skalar dikalikan dengan vektor. Nah, jadi adik-adik, perkalian skalar dengan vektor itu bisa juga kita lakukan secara geometri ataupun secara aljabar. Nah, kalau misalkan secara aljabarnya, itu tinggal kita kalikan bilangan skalarnya. Taruhlah bilangan skalarnya di sini adalah K, kemudian dikali dengan vektor A, berarti hasilnya nanti akan menjadi vektor dengan komponen, yaitu K dikali dengan A1, kemudian K dikali dengan A2. Seperti itu untuk secara aljabar. Namun, secara geometri, perkalian vektor dengan skalar, itu bisa kita ambil konsep dari perkalian, di mana konsep perkalian itu kan adalah penjumlahan berulang. Nah, sehingga 3 akan bisa kita tulis seperti ini, yakni A tambah A tambah A. Nah, sehingga hasil vektornya itu adalah, nah, dengan menggunakan teknik segitiga akan diperoleh vektor di mana vektor A itu lebih panjang dari sebelumnya, lebih panjang 3 kali lipat dari sebelumnya. Nah, seperti itu. Ataukah vektor yang diperoleh itu merupakan vektor yang segaris. Seperti itu. Semoga jelas untuk perkalian skalar dengan vektor. Oke, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Jadi diberikan vektor A yaitu 1 minus 2, kemudian ditanyakan yaitu berapakah minus 2 dikali dengan vektor A. Oke, berarti kalau misalkan minus 2 dikali dengan vektor A, maka minus 2 bisa kita tulis dikali dengan 1 minus 2. Nah, maka hasilnya adalah tinggal adik-adik kalikan setiap komponen dari vektornya dengan minus 2. Maka minus 2 kali 1 sama dengan minus 2, kemudian minus 2 dikali dengan minus 2, hasilnya sama dengan positif 4. Ini adalah hasil dari perkalian skalar dengan vektornya. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya, yakni ditanyakan hasil dari 6 kali vektor A. Berarti 6 kali vektor A itu sama dengan 6 kali komponen dari vektor A, yaitu 4 dengan 7. Nah, berikutnya adik-adik tinggal kalikan komponen-komponennya. Oke, maka diperoleh hasil yaitu 6 kali 4 sama dengan 24, kemudian 6 dikali 7 sama dengan 42. Ini adalah hasil dari vektornya. Oke, semoga jelas ya. Oke, kita ke bagian yang kedua, yakni perkalian vektor dengan vektor, atau kita bisa mengatakan perkalian titik vektor, atau dot produknya. Nah, hasil dari perkalian vektor dengan vektor itu akan menghasilkan bilangan skalar yang diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil dari perkalian yang seletak. Nah, berarti kalau misalkan kita memiliki vektor A, yaitu dengan komponen A1, A2, kemudian vektor B dengan komponen B1, B2, maka tinggal kita kalikan yang seletak, yakni A1 kita kalikan dengan B1, kemudian kita tambahkan dengan A2 dikali dengan B2. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Nah, diketahui vektor A dengan komponen 1 minus 3 dan vektor B min 4 dengan 1. Berapakah hasil dari vektor A dikalikan dengan vektor B? Oke, jadi vektor A dikalikan dengan vektor B itu sama dengan 1 minus 3 dikali dengan minus 4 di 1. Nah, jadi adik-adik tinggal kalikan yang seletak ya. Berarti 1 kita kalikan dengan minus 4, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan minus 3 dikalikan dengan 1. Nah, maka hasilnya adalah minus 4 ditambah
ditambah dengan minus 3. Maka hasilnya sama dengan minus 7. Oke, nah kita ke contoh yang kedua ya. Nah, yang ditanyakan masih sama, yaitu perkalian antara vektor A dengan vektor B. Berarti vektor A dikali dengan vektor B itu sama dengan minus 2, 5, kemudian dikali dengan minus 1, 8. Nah, kita kalikan yang seletak, berarti minus 2, kemudian kita kalikan dengan minus 1, hasilnya kita jumlahkan dengan 5 dikali 8. Berarti 2 ditambah dengan 40, hasilnya sama dengan 42. Oke, semoga jelas untuk soal ini ya. Nah, jadi adik-adik, interpretasi dari hasil perkalian vektor ini ketika mendapati hasil perkalian dua vektor dengan nilai negatif, berarti kedua vektor itu berlawanan tanda. Nah, sementara ketika hasilnya positif, berarti vektor tersebut, kedua vektor tersebut itu memiliki arah yang sama. Misalnya, sama-sama ke kanan, sama-sama ke atas, dan seterusnya. Nah, kita ke bagian yang ketiga dalam perkalian vektor. Nah, ini masih sama dengan vektor tadi, hanya saja yang diketahui di sini ada sudut antara kedua vektor tersebut. Nah, sehingga misalkan vektor A dikalikan dengan vektor B, nah tinggal kita mencari hasilnya dengan cara panjang kedua vektor kita kalikan, kemudian kita kalikan dengan cos alfa. Seperti itu ya. Jadi adik-adik tinggal menghafal rumus ini ya. Oke. Nah, ini untuk soal ketika sudut alfa di antara kedua vektor itu diketahui. Nah, sementara untuk materi sebelumnya itu tidak diketahui sudut antaranya. Artinya dari hasil perkalian kedua vektornya itu kita bisa memprediksi apakah alfanya itu merupakan genap, apakah alfanya merupakan sudut lancip atau sudut tumpul ya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Oke. Nah, jika sudut antara vektor A, yaitu komponennya 1 akar 2 akar 5, dan vektor B, yaitu 1 min akar 2 akar 5 adalah 60 derajat, maka berapakah hasil kali dari vektor A dengan vektor B? Nah, berarti sesuai dengan rumusnya tadi, yaitu vektor A dikali dengan vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B, kemudian dikali dengan cos 60 derajat. Nah, berarti adik-adik harus mencari dulu panjang dari kedua vektornya. Nah, kalau misalkan kita akan mencari panjang dari vektor A, nah, vektor ini kan sudah dalam bentuk vektor posisi, sehingga mencari panjangnya, sisa adik-adik jumlahkan kuadrat dari masing-masing komponennya. Nah, berarti ini 1 kuadrat ditambah dengan akar 2 kuadrat ditambah dengan akar 5 kuadrat. Maka diperoleh hasil yaitu akar ini 1 ditambah akar 2 pangkat 2 hasilnya adalah 2. Kemudian ditambah dengan 5. Nah, maka diperoleh hasil yaitu sama dengan akar 8. Nah, berikutnya kita mencari panjang dari vektor B. Nah, dengan langkah yang sama yaitu kita jumlahkan hasil kuadrat dari komponen-komponennya, yaitu 1 kuadrat. Nah, itu ditambah dengan minus akar 2 kuadrat, kemudian ditambah dengan akar 5 kuadrat. Nah, kemudian hasilnya adalah yaitu sama dengan 1 ditambah dengan minus kali minus itu kan sama dengan positif ya. Kemudian ini hasilnya juga 2, kemudian ditambah dengan 5. Nah, berarti hasilnya yaitu sama dengan akar 8.
Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang diperoleh ke dalam rumus perkalian kedua vektornya. Sehingga diperoleh akar 8 dikali dengan akar 8 dikali dengan cos 60. Nah, jadi adik-adik harus menguasai bentuk-bentuk atau hasil-hasil dari cos, sin maupun tan ya. Berarti kalau misalkan cos 60 itu kan nilainya adalah 1/2. Nah, berarti kalau misalkan kita selesaikan akar 8 dikali akar 8 itu kan sama dengan 8, kita kali dengan 1/2, maka diperoleh hasil yaitu sama dengan 4. Maka inilah hasil dari perkalian dua vektor jika diketahui sudut antara kedua vektornya. Oke adik-adik, itulah tadi materi tentang vektor di mana kita sudah membahas tentang operasi dari vektor, baik penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian dengan vektor itu sendiri. Jadi harap adik-adik untuk mereview setiap materi yang telah kita bahas sebelumnya. Demikian untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.